Salve fratres, te iterum videre, Patris Allegro, Veritas liberabit vos. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari sukacita. Ingat, dalam masa Prapaskah, hari Minggu bukanlah hari untuk berpuasa. Jadi tinggalkan dulu puasa sejenak. Mari kita membahas ajaran heretik yang digulirkan oleh pendeta MYM. Dalam videonya yang terakhir yang berjudul pendeta MYM dulia terhadap orang suci ala Katolik Roma tidak ada dasar Alkitab, yang ditayangkan pada 14 Maret 2025. Saya akan menunjukkan bahwa ajaran ini adalah ajaran yang menyimpang dari kekristenan dan adalah heresi yang secara resmi telah dibuang oleh Gereja Katolik. Mengapa ajaran ini tetap bertahan dan para pengajar-pengajar Protestantisme tetap merepetisi kebingungan tersebut? Kita akan lihat alasan di balik repetisi kebingungan tersebut yang diwakili oleh pendeta yang terhormat Muriwali Yanto Matalu. Vamonos. Pendeta Muriwali Yanto yang terhormat, jika tidak punya argumen, tidak usah menyerang pribadi. Sebab itulah yang membuat kita yang sesama orang NTT itu bisa panas dan bakalahi. Jadi kalau mau refute argumennya, silahkan to the argument, not to the person. Oke, jadi berikut ini adalah rangkuman dan analisis dari video MYM. Ya, videonya itu bermaksud merespons video dari Romo Patris dan Romo Alfons tentang dulia dan latria. Memangnya Protestan ada tahu apa tentang dulia dan latria? Iya kan? Mereka tidak tahu. Ambil kitab suci, saya tidak tahu sampai buang 7. Kehidupan selibat saja dibuang, sakramen saja dibuang. Bagaimana mungkin tentang dulia dan latria yang lebih subtil, ya kan? Oke, nah sebagai rangkuman, pendeta MYM dalam videonya ini menanggapi pembahasan Romo Alfons dan Patris Allegro tentang konsep latria dan dulia dalam ajaran Katolik. Anehnya, bukan Katolik, tapi sok tahu tentang Katolik. Itulah kekurang ajaran Protestan ada di situ, terutama yang diwakili oleh pendeta MYM ini. Jadi MYM ini menyatakan beberapa hal. Yang pertama, bahwa penghormatan terhadap orang-orang suci dalam Gereja Katolik Roma tidak memiliki dasar Alkitabiah. Dia menganggap istilah dulia sebagai dongeng yang dibuat oleh Gereja Katolik. Yang kedua, dia membantah penggunaan Efesus bab 6 ayat 5-9 dalam argumentasi Katolik. Dia menilai bahwa relasi tuan dan hamba yang disebut dalam ayat tersebut tidak bisa digunakan untuk membenarkan penghormatan kepada orang-orang suci. Pertanyaan saya, memangnya MYM itu siapa sih? Paus kah? Kemudian yang ketiga, menuduh bahwa penghormatan Katolik kepada orang-orang suci dan Maria berlebihan, bahkan menyamakannya dengan pemujaan, yaitu derita Protestan karena kesalahan kategoris, tidak belajar filsafat skolastik. Oke. Yang kemudian mengkritik penggunaan relikwi dalam Gereja Katolik, menyebutnya sebagai isapan jempol dan tidak memiliki dasar. Saya yakin Pak Pendeta MYM belum paham Alkitab kalau bicara soal relikwi seperti ini. Dan yang kelima, menyatakan bahwa dalam kekristenan semua orang percaya adalah orang-orang suci, sehingga tidak perlu ada penghormatan khusus kepada individu tertentu. Tambahan tidak perlu, ini kan tambahan Protestan, bukan? Kitab suci tidak mengatakan bahwa tidak perlu ada penghormatan khusus. Ini tambahan siapa kalau bukan Protestan sendiri yang diwakili oleh MYM? Kenapa menambah-nambah ayat-ayat dalam Alkitab? Bunuh diri namanya, makanya ditendang keluar dari gereja. Jadi sebagai poinnya, gagasan pokok dari video pendeta MYM yang pertama, konsep dulia dalam Gereja Katolik, konsep dulia dalam Gereja Katolik itu
tidak memiliki dasar Alkitabiah. Yang kedua, relasi Tuhan hamba dalam Efesus bab 6 ayat 5 sampai 9 tidak relevan untuk mendukung penghormatan terhadap orang-orang suci. Lalu gereja Katolik melakukan pemujaan terhadap orang-orang suci dan Maria meskipun tidak menyembah mereka. 4, relikwi adalah praktik yang tidak berdasar dan merupakan tahyul Protestan. Protestan saya yang tambah ya. Yang kelima, semua orang Kristen adalah orang suci sehingga tidak perlu penghormatan khusus terhadap individu tertentu. Ini siapa yang tambah sih? Kenapa tidak, misalnya dari dunia sekuler orang-orang sibuk menghormati para pahlawan mereka? Ya, MYM ini kalau warga negara Indonesia kurang, kayaknya bukan warga negara Indonesia yang baik ya. Dia tidak menghormati ibu kita Kartini ya. Nah, mari kita memberi tanggapan dari perspektif Katolik, terutama dengan evaluasi berdasarkan filosofi Thomistik. Ya, yang pertama, apakah dulia tidak memiliki dasar Alkitabiah? I ask you, my brothers, especially my separated brothers in Christ. Apakah dulia tidak punya dasar Alkitabiah? Pernyataan bahwa dulia tidak memiliki dasar Alkitabiah itu menunjukkan kurangnya pemahaman tentang tradisi apostolik dan interpretasi kitab suci dalam gereja Katolik. Ya. Yang pertama, dasar Alkitabiahnya dari dulia adalah Ibrani bab 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ya, coba pikir panjang apa yang dimaksud di situ. Lukas bab 1 ayat 48. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini tentang Maria dan hiperdulia. Kemudian Matius bab 23 ayat 29 sampai 30. Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang membangun makam para nabi tetapi tidak mengikuti ajaran mereka, menunjukkan bahwa menghormati tokoh iman itu bukanlah sesuatu yang salah. Ya. Nah, dari sudut pandang Thomistik, penghormatan atau dulia tidak sama dengan penyembahan atau latria. Sekali lagi saya katakan, dulia dan latria itu tidak sama. Ya. Ini kesalahan kategoris Protestan. Meskipun dijelaskan, mereka tidak mau menerima. Karena apa? Disputasi melawan teologi skolastik, bukan? Dalam 97 tesis yang dikeluarkan oleh Martin Luther beberapa bulan sebelum 95 tesis. Ya. Nah, latria hanya diberikan kepada Allah karena Allah adalah being, keberadaan yang ipsum esse subsistens, eksistensi dalam dirinya sendiri. Ya kan? Saya pikir Pak MDM tahu ini. Ya. Latria hanya diberikan kepada Allah karena Allah itu sendiri adalah ada yang ipsum esse subsistens, esse yang ipsum esse subsistens, berada dalam dirinya sendiri, ada yang berada dari dalam dirinya sendiri, tidak diadakan oleh yang lain, bersumber dari dirinya sendiri. Ya. Nah, itulah latria. Kalau dulia itu diberikan kepada manusia kudus, dan pada penjelasan sebelumnya berdasarkan Alkitab sudah saya jelaskan bahwa itu juga bisa diberikan kepada Tuhan, tapi tetap dalam bentuk dulia. Dulia diberikan kepada Tuhan, kepada manusia kudus, karena mereka merefleksikan kesempurnaan Tuhan dalam hidup mereka sebagai partisipasi dalam kebaikan ilahi. Nah, kalau bicara partisipasi, coba saya minta pendapat Pak MYM. Apakah ada partisipasi di dalam dunia Protestantisme? Kalau perdebatan ada sih, tapi kalau partisipasi kayaknya blank. Yang berikut, ada satu konsep yang khusus dalam hubungan antara latria dan dulia. Di situ ada hiperdulia. Hiperdulia ini dilaksanakan kepada Maria dan memiliki dasar dalam metafisika Thomistik karena Maria adalah makhluk yang memiliki kesempurnaan tertinggi sebagai Mater Dei, Theotokos atau Bunda Allah. Ya. Nah,
pendeta MYM dalam videonya itu keliru memahami konsep dulia dan hiperdulia serta gagal membedakan antara penghormatan dan penyembahan. Hal yang sama dilakukan oleh Deacon Gares, lalu mereka menolak menerima penjelasan filosofis, penjelasan yang mendalam. So, dengan demikian sebenarnya Protestan menolak penggunaan akal budi dan back to the Bible berdasarkan penafsiran diri mereka sendiri. Heresy. Begitu. Oke, poin yang kedua, relasi Tuhan dan hamba dalam Efesus bab 6 ayat 5 sampai 9 dan kaitannya dengan dulia. Ya. Pendeta MYM ini menolak penggunaan Efesus bab 6 ayat 5 sampai 9 sebagai dasar dulia karena berbicara tentang hubungan sosial Tuhan dan hamba. Tetapi dulia dalam tradisi Katolik tidak hanya merujuk pada hubungan sosial, tetapi juga virtus religionis, kebajikan keagamaan, dalam konteks penghormatan terhadap mereka yang telah mencapai kesempurnaan dalam persatuan dengan Allah. Nah, Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae Secunde question 103 itu menjelaskan bahwa penghormatan atau dulia diberikan kepada mereka yang lebih tinggi dalam tatanan moral dan spiritual. Nah, dalam struktur sosial Yahudi dan Yunani, hubungan Tuhan dan hamba juga melibatkan penghormatan kepada mereka yang memiliki otoritas moral, sehingga konsep ini dapat diperluas ke dalam penghormatan kepada orang-orang kudus. Tetapi Protestan akan tetap protes. ¿Por qué? Why? Pendeta MYM dalam videonya terlalu literal dalam memahami konteks ayat tersebut tanpa mempertimbangkan hermeneutika yang lebih luas. Ya, kesalahannya di situ. Nah, poin yang ketiga, apakah orang Katolik meninggikan orang-orang suci secara berlebihan? Pendeta MYM berargumen bahwa penghormatan Katolik terhadap orang-orang suci terlalu berlebihan dan menyerupai pemujaan. Namun dalam ajaran Katolik, penghormatan kepada orang-orang suci selalu diarahkan kepada Tuhan yang telah menguduskan mereka. We recognize the work of God in them. Ya. Karena orang Katolik cerdas loh, bisa merecognize. Orang Protestan lupa diri, tidak tahu diri menurut saya. Ya. Sudah dapat ajaran dari pendahulunya, tidak mau menghargai mereka. Ya. Saya yakin orang Protestan sedikit tidak mengikuti perintah Allah, hormatilah ayah ibumu. Protestan siapa yang berani berkata demikian dengan menolak penghormatan terhadap orang-orang kudus? Dengan demikian Anda tidak melakukan perintah keempat. Nanti ada tanggapan bahwa bla bla bla, terserah, aku tidak peduli, karena kenyataannya kalian tidak peduli terhadap mereka yang lebih dahulu menerima dan menjaga iman serta mewariskannya kepada Anda. No. Dasar filosofis Thomistik untuk penghormatan orang suci dalam ontologi Aquinas, para santo merefleksikan kebaikan Tuhan secara istimewa. Sebagaimana kaca yang bersih lebih banyak memantulkan cahaya daripada kaca pendeta MYM yang kotor. Ya. Maka penghormatan kepada santo bukan pemujaan, tetapi pengakuan. Ya, esensinya adalah pengakuan atas refleksi keilahian dalam diri mereka. Nah, hiperdulia kepada Maria tidak menyalahi prinsip ini karena Maria adalah Theotokos, Bunda Allah. Ya, Bunda Allah, tidak ada perdebatan. Ya, Konsili Efesus sudah menetapkan Theotokos yang memiliki peran unik dalam ekonomi keselamatan. Nah, MYM keliru dengan menyamakan penghormatan atau dulia dengan pemujaan atau latria yang dalam terminologi Thomistik adalah fallacia equivocationis, fallacy of equivocation, kesalahan akibat penggunaan istilah yang ambigu. Ya. Sekali lagi, dalam menjelaskan latria dan dulia perspektif Protestan, kebanyakan para Protestan ini, paus-paus Protestan ini jatuh ke dalam fallacia equivocationis, fallacy of equivocation, kesalahan akibat penggunaan istilah yang ambigu. Ya,
Ingat, kata bahasa Indonesia menyembah itu sendiri adalah kata yang ambigu. Ya. Refleksikan dengan tenang. Jangan sedikit-sedikit protes Katolik, sedikit-sedikit protes Katolik. Tujuan protes Katolik untuk apa sih? Ya. Poin yang keempat, apakah relikwi itu isapan jempol? MYM menyebut bahwa penggunaan relikwi adalah tahyul dan tidak memiliki dasar, ya. Tapi ada dasarnya, dan saya tunjukkan sekarang. Pasang telinga ya. Dasar Alkitabiah 2 Raja-Raja bab 13 ayat 21. Tulang-tulang Nabi Elisa membangkitkan orang mati. Pak Pendeta baca dulu ya. Yang kedua, Kisah Para Rasul bab 19 ayat 11 sampai 12. Sapu tangan dan kain Paulus menyembuhkan orang sakit. Ya, sapu tangan dan kain Paulus loh. Ya. Kemudian yang berikut, Kisah Para Rasul bab 5 ayat 15. Bayangan Santo Petrus memiliki efek penyembuhan. Keren sekali kan? Bayangan doang. Bayangan Santo Petrus, Paus pertama Gereja Katolik, memiliki efek penyembuhan. Baca lagi dan stop protes-protes kepada orang Katolik. Dari sudut pandang Thomistik, materi dapat menjadi sarana rahmat. Materi bisa menjadi sarana rahmat karena dunia material memiliki ketertiban yang diarahkan kepada Tuhan. Pak MBM, materi bisa menjadi sarana rahmat ya. Saya lihat di bawah videonya itu ada daftar-daftar untuk menerima materi sebagai sarana rahmat dan Tuhan bukan. Jadi jangan menolak bahwa materi dapat menjadi sarana rahmat. Materi bisa menjadi sarana rahmat. Saya cek di videonya Pak MBM itu di bawahnya ada ya ajakan untuk memberi materi. Karena Pak Pendeta sebenarnya mengakui bahwa materi itu sarana rahmat loh. Oke. Yang berikut, relikwi itu bukan penyembahan terhadap benda mati ya, tetapi sarana yang membantu manusia, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yang biasa bikin sarana jadi tujuan itu Protestan sendiri. Ya, contohnya Protestan karismatik. Bahasa roh itu kan sarana, tapi di Protestan karismatik bahasa roh justru dijadikan tujuan, ya kan? Bagaimana tanggapan Pak Pendeta MYM terhadap sesama Protestan yang karismatik? Let me know. Pendeta MYM dalam video tanggapannya tersebut terhadap jenggot Allegro gagal memahami prinsip-prinsip sakramentality dalam ajaran Katolik dan metafisika Aquinas. Memang Pak Pendeta hanya lihat orang pun jenggot, sana mau tahu ajaran Katolik bagaimana dan mau tahu metafisika Aquinas bagaimana. Belajar lagi ya. Saya sarankan baca Summa Theologia, jangan cuma baca The Christian Institution The Institution of Christian Religion, itu buku sesat itu. Begitu, mendingan baca ini Thomas Aquinas daripada John Calvin dia. Poin yang kelima, apakah semua orang Kristen adalah orang-orang suci? Yes or no? Yes or no? Yes. MYM berargumen bahwa semua orang Kristen adalah orang-orang suci sehingga tidak perlu penghormatan khusus terhadap individu tertentu. MYM ini siapa ya? Paus kan? Namun dalam kitab suci ada tingkatan dalam kekudusan. Yang pertama, Roma bab 1 ayat 7 itu menyebut semua umat Kristen sebagai orang-orang kudus. Oke Pak Pendeta, jangan berhenti di sini ya. Let's go further. Matius bab 19 ayat 28. Yesus memberikan kedudukan khusus kepada para rasul untuk menghakimi suku-suku Israel. Ya. Penghakiman itu diwariskan di dalam gereja Katolik. Ya, jadi ketika gereja Katolik menghakimi ajaran keliru adalah sungguh layak dan pantas karena memang itu diterima dari Tuhan sendiri. Wahyu bab 6 ayat 9 sampai 10. Ini menunjukkan bagaimana para martir di surga memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Para martir di surga, mereka itu Katolik loh. Kalau Protestan mereka total depravity. Jadi kalau di surga mereka parkir doang, tidak bisa buat apa-apa. Itu, ya kan? Dari sudut pandang Thomistik, semua orang Kristen memiliki potensi untuk menjadi kudus. Ada actus potentia, tetapi
hanya mereka yang telah menyempurnakan diri dalam rahmat yang disebut Santo Santa. We are all have the same potensi to be holy. Kita semua punya potensi, artinya kita semua bisa menjadi kudus. Tetapi keadaan kekudusan kita tidak permanen, karena kita bisa jatuh ke dalam dosa, terangkat lagi jatuh. Tapi mereka yang sudah melewati pertandingan di dunia ini, Santo Santa, karena mereka telah menyempurnakan diri dalam rahmat Tuhan sendiri. Nah, MYM dalam video tersebut salah paham, ya, misunderstand tentang holiness, kekudusan sebagai kategori ontologis. Ini kategori ontologis, ya. Kekudusan sebagai kategori ontologis. Esse participatum, ya. Ada di dalam partisipasi dengan kekudusan Tuhan. Dan bukan hanya status moral, ya. Bukan cuma status moral doang. Kekudusan dari esensinya itu adalah partisipasi di dalam kekudusan dengan Tuhan sendiri. Kekudusan Tuhan sendiri. Tuhan kudus, kita semua berpartisipasi dalam kekudusan Tuhan. Ya. Tuhan baik, kita semua berpartisipasi dalam kebaikan Tuhan. That's it. Bukan sekedar status moral. Nah, kesimpulan saudara-saudariku yang terkasih. Yang pertama, konsep dulia memiliki dasar alkitabiah dan filosofis. Yang kedua, Efesus bab 6 ayat 5-9 bisa digunakan dalam konteks penghormatan spiritual, bukan cuma sosial. Yang ketiga, penghormatan Katolik terhadap orang-orang suci tidak berlebihan, tetapi merupakan refleksi kebaikan Tuhan sendiri. Dan yang keempat, relikwi memiliki dasar Alkitab dan logika metafisik dalam pemikiran Thomistik. Ya, mungkin Pak Pendeta bisa elaborasi dari pemikiran siapa? René Descartes kah? Immanuel Kant kah? Immanuel Kant itu menurut saya filsuf yang Protestan. Begitu. Kemudian yang kelima, kekudusan memiliki tingkatan dan tidak semua orang Kristen memiliki level yang sama. Jadi Pak MYM harus rajin upgrade level, ya, supaya setara dengan Thomas Aquinas mereka. Siapa lagi? Bunda Teresa dari Calcutta. Patrice Allegro juga harus tiap hari rajin upgrade tuh. Kadang-kadang malas upgrade, diingatkan oleh pendeta MYM. Kadang-kadang pendeta yang malas, saya yang ingatkan lagi. Romo Alphonse datang, marah-marah kita lagi. Karena kita malas upgrade diri kepada level yang hampir menyerupai Tuhan. Jadi MYM dalam videonya gagal memahami tradisi Katolik. Ya, mereka itu sok menentang tradisi Katolik, tapi sebenarnya tidak tahu, ya, menggunakan argumentasi yang salah secara teologis dan filosofis. Ingat, salah, ya, salah secara teologis dan filosofis. So, itu kesimpulannya, ya. Tapi mari kita masuk lebih ke dalam lagi, melangkah lebih ke bawah lagi. Apa sebenarnya yang menjadi dasar? Jadi apa sebenarnya asumsi yang keliru dari MYM? Basis filosofisnya apa sih? Begitu. Kenapa dia bisa membaca ayat-ayat seperti itu? Ini pertanyaan orangnya. Kenapa kok pendeta MYM bisa menafsirkan Alkitab seperti ini? Kok beda sekali, ya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa sih basis pemikiran di balik ajaran dari pendeta MYM ini? Mari kita lihat asumsi-asumsi keliru dari pendeta Muriwali Yanto Matalu yang terhormat dan terkasih dalam Kristus. Yang pertama, asumsi kesalahan hermeneutika biblis. Asumsi kesalahan dari interpretasi Alkitab. Pak MYM mengasumsikan bahwa hanya praktik yang eksplisit dalam Alkitab yang sah, sedangkan yang tidak disebutkan langsung adalah dongeng atau isapan jempol. Nah, kesalahannya, ini adalah bentuk sola scriptura radikal yang mengabaikan bahwa gereja perdana berkembang dengan tradisi suci dan magisterium. Ya, sola scriptura radikal salah besar. Filosofi yang mendasari Pak Pendeta ini adalah nominalisme epistemologis, yaitu anggapan bahwa hanya hal-hal yang secara eksplisit dinyatakan dalam teks yang memiliki realitas. Hanya yang secara eksplisit
dinyatakan oleh teks itulah yang punya realitas. Ini bertentangan dengan realisme Thomistik yang mengakui bahwa kebenaran bisa ditemukan melalui rasio, akal budi, nalar, dan tradisi yang berkembang secara organik, bukan sekedar teks doang. Sola scriptura. Sola scriptura itu kan arti dasarnya tulisan doang, begitu. Yang kedua, asumsi reduksionis terhadap penghormatan dulia. Pak MYM menganggap bahwa penghormatan dulia dalam ajaran Katolik itu tidak lebih dari penghormatan biasa seperti kepada orang tua atau pejabat pemerintah. Nah, kesalahannya adalah beliau gagal memahami bahwa dulia dalam teologi Katolik memiliki aspek metafisik, ya, yaitu bahwa para santo secara unik berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Ens participatum, ya. Participatum. Oke, sorry ya, lapsus lingue. Ens participatum. Nah, para santo secara unik berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Nah, filosofi yang mendasari asumsi yang salah ini adalah reduksionisme empiris. Reduksionisme empiris. Paham? Nggih? You got it? Reduksionisme empiris ini hanya mengakui hubungan sosial duniawi tanpa mempertimbangkan tatanan adi kodrati atau ordo supernaturalis. Ordo supernaturalis. Jadi MYM sebenarnya gagal melihat hal-hal adi kodrati dalam hal-hal yang kodrati, ya. Hanya mengakui hubungan sosial duniawi tanpa mempertimbangkan tatanan adi kodrati, ordo supernaturalis, yang dalam metafisika Thomistik merupakan bagian dari actus essendi seseorang dalam persatuannya dengan Tuhan. Ya. Ini kuliah daging kan untuk ini bukan kuliah kosong loh. Oke. Yang ketiga, asumsi egalitarianisme dalam kekudusan. Asumsi egalitarianisme dalam kekudusan. Nah, MYM ini berasumsi bahwa semua orang Kristen memiliki status yang sama dalam kekudusan dan tidak ada hierarki spiritual. Oke, kesalahannya adalah dalam ajaran Katolik dan juga dalam kitab suci ada tingkatan dalam kekudusan. Tingkatan. Orang kudus yang dimaksud dalam arti sebenarnya adalah mereka yang telah mencapai penyempurnaan dalam rahmat Tuhan. Jadi ada taraf-tarafnya, ya. Ada taraf kekudusan. Akui itu. Ada taraf tertentu. Filosofi yang mendasari asumsi egalitarianisme dalam kekudusan ini adalah egalitarianisme eksistensial. Ya, ingat perjuangan Protestan dulu pada abad ke-16 adalah perjuangan kesetaraan. Egalitarianisme eksistensial yang mengabaikan prinsip gradualitas ontologis, ya, tingkat-tingkat keberadaan, ya, dalam pemikiran Thomistik, ya. Thomas Aquinas memberi kita secara nalar bahwa ada gradualitas ontologis, ya, dan Protestan sebenarnya dengan perjuangan akan kesetaraan menolak ini, menolak realitas sebenarnya. Nah, dalam De Veritate Aquinas menunjukkan bahwa ada tingkatan dalam keberadaan, actus essendi dari setiap segala sesuatu yang ada, termasuk dalam kesempurnaan moral dan spiritual. Ya. Nah, yang berikutnya asumsi yang keempat, banyak sekali asumsi keliru, ya. Padahal videonya cuma berapa detik doang. Semuanya falasi, banyak sekali, bertumpang tinggi falasi. Oke, asumsi yang keempat tentang relasi Tuhan hamba dalam Efesus bab 6. MYM berasumsi bahwa ayat ini hanya berbicara tentang hubungan sosial Tuhan dan hamba, bukan Tuhan, ya. Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Tuhan dan hamba, dan tidak dapat diaplikasikan ke dalam penghormatan kepada orang suci. Nah, kesalahannya, beliau gagal memahami prinsip analogical prediction, prediksi analogis dalam filsafat Thomistik, yaitu bahwa konsep yang sama bisa memiliki aplikasi berbeda pada konteks yang berbeda, ya. Konsep yang sama punya aplikasi yang berbeda pada konteks A, konteks B sudah beda lagi, ya. Dalam konteks teologi, relasi ini bisa diaplikasikan dalam kerangka penghormatan
kepada orang-orang yang lebih tinggi dalam tatanan spiritual. Ya kan Pak Pendeta? Kita di dunia sekuler saja para pahlawan kok dihormati dengan penuh respek. Terus kenapa orang-orang dalam kekristenan, dalam religius tidak ada penghormatan seperti itu? Kan tadi egalitarianisme eksistensial. Apa filosofi yang mendasari asumsi relasi Tuhan hamba ini? Univokalisme biblis, yaitu keyakinan bahwa kata atau konsep dalam kitab suci hanya memiliki satu arti literal. Bahaya ini Pak, univokalisme biblis. Keyakinan bahwa kata atau konsep dalam kitab suci hanya memiliki satu arti literal, bukan makna analogis seperti dalam ajaran teomistik. Nah, ya, salah kan? Oke, asumsi yang kelima adalah asumsi tentang penyembahan dan pemujaan. Oke, MYM menyatakan bahwa penghormatan Katolik terhadap orang-orang suci terlalu tinggi sehingga hampir seperti penyembahan. Kesalahannya, beliau gagal memahami distingsi dalam teologi Katolik. Sudah berkali-kali dikatakan antara latria, penyembahan kepada esses ipsum subsistens, dan dulia, penghormatan baik kepada Tuhan itu sendiri, santo santa, manusia dan benda-benda dulia. Kemudian ada hiperdulia, penghormatan khusus kepada Bunda Maria. Jadi kesalahan kategoris, ya, termasuk yang dilakukan oleh pendeta Deking Gadas, dan mereka tidak mau sibuk menjelaskannya. Ya. Pokoknya kami tidak mau karena itu kan Katolik, kan? Asal bukan Katolik. Nah, filosofi yang mendasari penolakan ini adalah kegagalan, kesalahpahaman ini. Filosofi yang mendasari kesalahan kategoris ini adalah fideisme. Fideisme, yaitu pandangan bahwa iman harus dipahami tanpa distingsi rasional atau filosofis. Ya. Dalam pemikiran teomistik, iman dan akal bekerja sama untuk memahami perbedaan dalam penghormatan dan penyembahan. Jadi maksudnya supaya paham apa tindakan orang Katolik terhadap Maria, para kudus, dan terhadap Tuhan Allah sendiri, pakai otak, ya, bukan pakai nafsu serang-serang gereja Katolik. Oke. Nah, kesimpulan, saudara-saudariku yang terkasih, terutama saudara-saudariku yang terpisah, pendeta MYM dalam video reaksinya menggunakan pendekatan yang terpengaruh oleh nominalisme epistemologis, menolak tradisi dan hanya menerima kebenaran yang eksplisit dalam teks kitab suci, reduksionisme empiris, tidak mengakui dimensi metafisik dari dunia dan peran para santo dalam ordo supernaturalis, tatanan adikodrati. Yang ketiga, egalitarianisme eksistensial, menyamakan semua orang Kristen dalam kekudusan tanpa memperhitungkan gradualitas ontologis, tingkat-tingkat keberadaan. Dan univokalisme biblis, memahami teks kitab suci hanya secara literal dan bukan secara analogis. Berbicara tentang teologi tidak bisa, berbicara tentang hal-hal yang metafisik seperti Tuhan tidak bisa tidak, kita harus menggunakan bahasa analogis. Dan yang kelima, fideisme, menolak distingsi filosofis antara latria, dulia, dan hiperdulia. Pendekatan ini bertentangan dengan filsafat realisme yang mengakui prinsip gradualitas ontologis, ordo supernaturalis, dan analogical prediction yang mendukung praktik penghormatan kepada orang-orang kudus dalam gereja. Nah, singkatnya begini, penghormatan kepada Maria dan orang-orang kudus itu secara nalar itu berdasarkan prinsip bertingkat-tingkatnya keberadaan, gradualitas ontologis, ada tatanan adikodrati, aturan adikodrati, ordo supernaturalis, dan analogical prediction atau predikasi analogis, penyebutan analogis. Nah, itulah basis filosofis penjelasan dari gereja Katolik. Nah, mari setelah memahami ini, atau kalau belum paham juga, mari kita lanjutkan dengan cukup kita lihat kenapa gereja Katolik menolak ajaran-ajaran seperti yang dikemukakan oleh
pendeta MYM ini. Jadi penegasan penolakan Gereja Katolik terhadap ajaran MYM sebagai heresi. Nah, Gereja Katolik dengan tegas ajarannya, ya, bukan pendetanya ya, bukan Pak MYM, tapi ajaran yang diajarkan oleh MYM. Gereja Katolik dengan tegas menolak ajaran MYM. Ingat, ajaran, bukan MYM. Ajaran dalam video MYM tersebut sebagai heresi, karena menyangkal ajaran-ajaran fundamental yang berakar dalam tradisi apostolik, kitab suci, dan bahkan filsafat rasional yang telah dijabarkan oleh para bapak gereja, terutama dalam pemikiran Santo Thomas Aquinas. Yang pertama, tentang penolakan terhadap tradisi suci dan magisterium, MYM mengajarkan bahwa penghormatan kepada orang-orang suci dulia tidak memiliki dasar alkitabiah dan hanya merupakan dongeng yang dibuat oleh Gereja Katolik. Gereja Katolik menolak kesalahan ini karena ajaran yang benar bukan hanya bersumber dari kitab suci, tetapi juga dari tradisi suci dan magisterium yang diwariskan sejak zaman para rasul, 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, dan selalu masuk akal. Ya, itu paling penting. Dan yang kedua, kesalahan dalam memahami konsep penghormatan dulia dan penyembahan latria. Ini sekali lagi saya tegaskan untuk semua Protestan yang pura-pura bingung atau memang bingung. Ya. MYM mengaburkan perbedaan antara penghormatan dan penyembahan, serta menganggap penghormatan Katolik terhadap orang-orang suci dan Maria sebagai bentuk pemujaan berlebihan. Gereja Katolik menegaskan bahwa ini adalah ajaran sesat, karena dalam teologi Katolik hanya Tuhan yang menerima latria, sedangkan penghormatan kepada orang-orang suci atau dulia adalah bentuk penghargaan terhadap mereka yang telah mencapai persatuan sempurna dengan Tuhan. Hiperdulia kepada Bunda Maria diberikan karena perannya yang unik sebagai Theotokos. Menjadi Bunda Allah itu peran unik, ya saudara-saudariku, bukan sekedar oh ya kebetulan menjadi Bunda Allah. Yang ketiga, kesalahan dalam memahami peran orang-orang suci dalam kekristenan. Pendeta MYM ini menolak hierarki kekudusan dan menganggap semua orang Kristen setara dalam kekudusan. Nah, Gereja Katolik menegaskan bahwa ini adalah pandangan yang keliru, karena kitab suci sendiri menunjukkan bahwa ada orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan dan memiliki derajat kekudusan yang lebih tinggi. Matius bab 19 ayat 28, Wahyu bab 6 ayat 9 sampai 10. Yang keempat itu ada penolakan terhadap relikwi sebagai sarana rahmat, ya. MYM menyebut penghormatan terhadap relikwi sebagai tahyul dan isapan jempol. Gereja Katolik menolak pandangan ini sebagai heresi karena kitab suci menunjukkan bahwa benda-benda yang berkaitan dengan orang-orang kudus dapat menjadi sarana rahmat ilahi. 2 Raja-Raja 13:21, Kisah Para Rasul 19:11-12. Ya. Dan yang kelima ada kesalahan dalam menafsirkan kitab suci. Ya, bisa tafsir salah kan? Siapa bilang Pak Pendeta MYM tidak bisa salah menafsir? Ya kan? Memangnya tafsiran Pak MYM selalu benar? Memangnya Pak MYM tidak bisa salah menafsir? Ya. Jadi ada kesalahan dalam menafsirkan kitab suci. Yang pertama, MYM menggunakan metode interpretasi yang keliru dengan pendekatan sola scriptura yang ekstrim dan menolak metode interpretasi yang telah digunakan oleh gereja sejak zaman para rasul. Gereja Katolik mengecam metode ini sebagai heresi karena kitab suci sendiri tidak pernah mengajarkan sola scriptura, melainkan menegaskan bahwa pengajaran iman diwariskan melalui tradisi dan magisterium. Ingatkan Pak Pendeta 1 Timotius bab 3 ayat 15. Itu saya hafal mati. Nah, sebagai kesimpulan untuk kita menikmati hari Minggu pagi yang ceria ini, ajaran MYM secara fundamental menyimpang dari iman Katolik yang benar dan dapat dikategorikan sebagai heresi karena 1. Menolak otoritas tradisi suci dan magisterium. 2. Mengaburkan perbedaan antara penghormatan dan penyembahan. 3. Menyangkal hierarki kekudusan dalam gereja. Dan 4. Menolak relikwi yang memiliki dasar dalam kitab suci dan tradisi gereja.
Dan yang kelima, menyalahgunakan kitab suci dengan metode interpretasi yang keliru. Karena itu, saudara-saudariku dan saudara-saudara terpisahku, Gereja Katolik dengan otoritasnya menolak ajaran ini sebagai heresi yang bertentangan dengan iman Kristen yang sejati. Tetapi Gereja Katolik tentu saja tetap merangkul mereka yang masih tetap buy this opinion. Why you buy this opinion? Let me know what is your reason. Jadi, kenapa kamu masih tetap mengikuti ajaran ini? Alasannya apa? Tujuan jadi dengan singkat seperti ini, para pendeta yang terhormat, berikan kepada saya alasan mengapa seseorang harus menjadi Protestan. Apa tujuan Protestan? Sampai jumpa.